Jumpa lagi dengan saya Wenisa Fitri dari kelas 28A. Di sini saya akan menganalisis rencana kurikulum Merdeka Belajar. Kemerdekaan belajar memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Nadine Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pembukaan program studi baru. Menurut Permendikbud nomor 7 tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta, dan Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Sistem akreditasi perguruan tinggi yaitu Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Perguruan tinggi negeri badan hukum yaitu Permendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum, dan Permendikbud nomor 6 tahun 2020 tentang penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi negeri. Sedangkan hak belajar 3 semester di luar program studi diatur pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam rangka memenuhi tuntutan arus perubahan dan kebutuhan akan link and match dengan dunia usaha dan dunia industri, dan untuk menyiapkan mahasiswa dalam dunia kerja, perguruan tinggi dituntut agar dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. Kebijakan Kampus Merdeka Belajar diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Nah, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka meliputi 4 kebijakan utama, yaitu kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar 3 semester di luar program studi, di mana mahasiswa diberi kebebasan mengambil SKS di luar program studi. 3 semester yang dimaksud dapat diambil untuk pembelajaran di luar prodi, dalam PT atau dalam pembelajaran di luar PT. Nah, kegiatan pembelajaran di luar PT meliputi kegiatan magang atau praktik kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi atau proyek independen, dan proyek kemanusiaan yang semua kegiatan harus dibimbing oleh dosen. Kampus Merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh dan siap kerja. Melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan sesuai iptek dan tuntutan dunia usaha dan dunia industri. Yang pertama, mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel, dan yang terakhir adalah menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Ada 3. Yang pertama, yang berhak adalah mahasiswa. Yang kedua, yang memfasilitasi, yaitu dosen, instruktur, dan tenaga kependidikan, pengelolaan perguruan tinggi, lembaga pemerintahan, badan atau lembaga pengabdian masyarakat, dunia usaha dan dunia industri. Yang terakhir adalah mitra perguruan tinggi. Yang ketiga adalah regulator, yaitu Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Republik Indonesia.
Yang pertama, mahasiswa mendaftar magang atau memilih mata kuliah pada sistem KLS yang bisa diambil di luar PT atau magang ataupun di luar prodi. Yang kedua, mahasiswa mengikuti seleksi administratif dan akademik sesuai dengan mekanisme perusahaan atau PT lain. Yang ketiga, mahasiswa lulus seleksi yang dilakukan oleh industri atau PT lain. Yang keempat, mahasiswa magang atau kuliah di PT lain ataupun prodi lain. Yang kelima, proses penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing bersama dengan pembimbing industri atau dosen dari PT penerima atau prodi penerima. Yang keenam, mahasiswa mendapatkan nilai dari PT ataupun prodi lain ataupun industri dan dapat sertifikat magang. Yang ketujuh yaitu konversi nilai dan pengakuan SKS. Yang delapan adalah nilai diinput dalam KS, dan yang terakhir adalah PT asal melaporkan ke PD Dikti. Itulah tadi analisis mengenai kampus Merdeka Belajar yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.